Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Klan pembuluh darah naga pernah membangun peradaban yang megah di Laut Suci Tianyu. Dalam perjalanannya, semua orang mengagumi bangunan yang benar-benar berbeda dari gaya ras manusia ini. Jadi dari waktu ke waktu, beberapa orang akan menghela nafas. Betapa hebatnya jika saya bisa tinggal di sini selamanya. Yu Ying hanya bisa menghela nafas. Tinggal di sini? Yu Chuandong berkata sambil tersenyum. Kekuatan pengorbanan darah bisa langsung menghancurkan Anda. Di bawah pengaruh kuat kekuatan pengorbanan darah, hanya klan pembuluh darah naga yang dapat bertahan. Meskipun sebenarnya ada rumor bahwa masih ada sisa keturunan klan pembuluh darah naga yang tinggal di Laut Suci Tianyu. Tapi itu hanyalah rumor belakang. Namun Lo Sheng menutup mata terhadap pemandangan ini dan hanya mengikuti Raja Yan. Kali ini, Lo Sheng harus mengambil cukup banyak batu kehidupan. Ini juga merupakan tujuan terbesarnya memasuki Laut Suci Tianyu. Di bawah kepemimpinan Raja Yan, semua orang melihat sebuah piramida yang muncul di depan mereka. Bentuk piramida ini sangat unik dan seluruh piramida diukir dengan pintu sempit selebar 1 orang dan tinggi 1 orang. Di atas piramida ini terdapat gerbang-gerbang sempit yang tersebar padat. Gerbang sempit ini hanya mampu dilalui oleh 1 orang. Diperkirakan orang yang membangun gerbang sempit ini juga berharap hanya 1 orang yang dapat melewatinya. Pintu mana yang merupakan pintu masuk? Lo Sheng melihat ke pintu sempit itu dan bertanya. Dia membuat perkiraan kasar. Mungkin ada puluhan ribu pintu sempit yang tersebar di piramida sebesar itu. Siapa yang tahu setelah Raja Yan merentangkan tangannya, dia langsung tersenyum dan berkata, itu semua adalah pintu masuk di setiap pintu. Begitu banyak pintu? Yu Ying memandang Raja Yan dengan rasa ingin tahu. Raja Yan tersenyum tipis lalu berkata, tambang klan pembuluh darah naga ini memang memiliki 100.000 pintu untuk dimasuki. Saat Raja Yan menjelaskan, semua orang tiba-tiba melihat lingkaran cahaya biru muncul di sisi atas piramida, dan kemudian beberapa orang jatuh dari lingkaran cahaya tersebut. Prajurit ini juga merupakan kelompok jenius tingkat dewa yang sama. Saat melewati zona panah lambat seperti Lo Sheng, dan hanya sekitar setengah dari prajurit yang tinggal di zona binatang roh, dan setengah dari prajurit secara langsung memilih untuk melewati zona binatang roh dan datang ke sini. Jadi mereka dianggap memimpin memasuki tambang. Lo Sheng melihatnya, tetapi mereka membawa beliung penambang emas merah di tangan mereka. Orang-orang ini bahkan beliung penambangan adalah senjata abadi tingkat rendah. Setelah mendengar kata-kata Lo Sheng, Raja Yan tersenyum. Ini adalah ketidaktahuan saudara Tianxing. Tambang di bawah klan pembuluh darah naga benar-benar berbeda dari tambang yang Anda bayangkan. Beliung besi biasa tidak dapat menggalinya sama sekali, dan itu hanya bisa digali dengan beliung tambang tingkat abadi. Dalam konsep Lo Sheng, tambang biasa adalah tambang yang mencampurkan tanah dan batu. Bahkan gangue yang sangat keras di lapisan mineral tersebut tidak mirip dengan tanah di tangan seorang pejuang. Jadi, di manakah kebutuhan akan senjata abadi? Setelah para prajurit jatuh, mereka membawa alat penambangan di bahu mereka dan bergegas menuju pintu sempit piramida lagi. Melihat ekspresi bingung di wajah Lo Sheng, Raja Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, semua orang akan mengerti apa yang terjadi sebentar lagi. Yu Ying datang dan ambil pilihan penambangan. Apa? Mereka juga ingin menambang? Kata Yu Ying dengan enggan. Raja Yan secara alami mengabaikan omong kosong Yu Ying, tetapi mengeluarkan beliung penambangan dari cincin Sumi dan melemparkannya langsung ke arah Yu Ying. Baru saja para prajurit itu memegang senjata abadi tingkat rendah, tapi sekarang beliung penambangan di tangan Raja Yan bahkan lebih keterlaluan. Ternyata itu adalah senjata peri tingkat tinggi.
Berpikir bahwa penyulingan senjata kerajaan besi hitam benar-benar dapat memperbaiki hal aneh seperti itu, sehingga Lo Sheng hanya bisa menghela nafas diam-diam. Meskipun jaraknya tidak terlalu besar, dan Huo Chen dan Huo Yun-er juga memberikan beliung tersebut kepada beberapa orang mereka bawa. Di sini, Raja Yan memberikannya kepada Yu Ying secara bergantian. Setelah Lan Shen dan Yo Chuandong, hanya Lo Sheng dan Raja Yan yang tidak memiliki beliung penambangan di tangan mereka. Namun mereka mendengar Raja Yan terkekeh 2 kali dan mengeluarkan 2 beliung penambangan biru dari cincin sumi miliknya. Ketika mata Lo Sheng melihat beliung penambangan, matanya bersinar lagi. Kedua beliung penambangan ini sebenarnya dapat digolongkan sebagai senjata suci tingkat rendah. Saudara Tianxing, mungkin sangat mudah untuk mendapatkan pedang suci tingkat rendah, tetapi saya masih menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan sepasang alat penambangan tingkat ini. Raja Yan mengambil salah satu alat penambangan beliung itu, dilemparkan ke Lo Sheng. Dengan cepat Lo Sheng menangkapnya, kemudian dia melambaikan beliung penambangan di tangannya beberapa kali, dan ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih intens. Memikirkan fakta bahwa orang-orang di wilayah tengah sering merebutkan senjata suci dengan pertumpahan darah, tetapi mereka di sini menjadi alat untuk menambang. Saudara Tianxing, jangan terlalu terkejut. 4 kerajaan dewa utama kami tidak akan menyanyiakan material untuk penambangan kecil. Namun tambang di alam rahasia Kaisar Langit ini sangat istimewa. Kami bersedia menghabiskan banyak uang untuk menambang. Jadi di atas, kita juga harus bisa mendapatkan uang kita kembali. Raja Yan berkata, dan kemudian dia berjalan langsung menuju piramida yang penuh dengan pintu sempit. Saat dia berjalan, dia berkata kepada semua orang pada saat yang sama. Biarkan saya menunjukkannya kepada semua orang terlebih dahulu. Setelah memasuki gerbang sempit, Anda akan jatuh ke dalam tambang. Setelah Raja Yan selesai berbicara, dia memasuki pintu sempit di bagian bawah piramida dan dengan cepat menghilang ke dalam. Hei, Hua, mengucapkan setengah kata-katanya. Yu Ying merejutkan bibirnya dan berkata tanpa daya. Semua orang juga terkejut, tetapi setelah kurang dari 10 nafas, Raja Yan jatuh dari lingkaran cahaya di sisi piramida seperti prajurit lainnya sebelumnya, dan muncul di depan semua orang. Pada saat ini, Raja Yan sudah memiliki sepotong biji sebesar kepalan tangan di tangannya. Kemudian Raja Yan menguncangkan sambil tersenyum dan berkata, "Kristal energi api, benda ini tidak berharga." Setelah itu, dia dengan santai mengambil biji sebesar kepalan tangan dan membuangnya ke samping. Melihat adegan ini, Lo Sheng menjadi semakin penasaran. Namun Lo Sheng belum mencari rahasia melalui ingatan di benaknya. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan keinginannya, tetapi setelah mencari pikirannya, dia menemukan ini dunia yang luas. Tapi tidak ada kenangan tentang tambang ini dalam wasiatnya. Jadi ketika dia dapat mencari, Lo Sheng sedikit mengernyit. Karena meskipun kehendak dunia mencatat semua yang terjadi di dunia ini, ada sedikit kelalaian, tapi dia tidak tahu apa asal muasal tambang ini. Karena dia tidak dapat mencari informasi yang relevan. Lo Sheng hanya pergi untuk menyelidikinya sendiri. Lagi pula dia membawa beliung tambang dari senjata suci tingkat rendah dan berjalan ke pintu sempit di bagian bawah piramida. Ketika sosok Lo Sheng menghilang begitu saja ke dalam pintu sempit, dia tiba-tiba merasa mulai jatuh dengan gila. Namun saat jatuh, Lo Sheng berbalik dan melihat sepertinya ada tanaman besar di bawah. Tapi Lo Sheng tidak yakin benda apa ini. Itu hanya tampak seperti tanaman besar. Dari batang utama tanaman, cabang-cabang ramping menjulur dan ujung-ujung cabang. Itu hanya sebuah daun yang terbentang satu dengan satu. Namun baik batang utama maupun daun dari tanaman ini bersinar dengan warna-warni yang indah. Warna utama tanaman ini adalah biru, seperti lapisan kristal yang terbungkus lapisan terluar. Namun tak terhitung jumlahnya partikel yang bersinar di lapisan dalam dengan cahaya yang berbeda. Apa-apaan ini? Saat ide ini terlintas di benak Lo Sheng dan dia langsung jatuh ke atas daun.
Daun-daun ini sepertinya sesuai dengan pintu sempit di piramida luar. Loseng mendongak dan melirik ke atas. Dia masuk dari pintu sempit paling bawah dan jatuh ke dedaunan di bagian bawah tanaman. Bagian bawah daun ini sepertinya dibungkus dengan biji. Apakah biji ini tumbuh dari tumbuh tanaman ini? Jantung Loseng melonjak sedikit dan dia akhirnya mengerti apa itu partikel berwarna-warni, dan itu pasti berbagai biji. Loseng menatap pohon besar artefak ini dengan ekspresi kagum di wajahnya, karena ini benar-benar pohon yang paling menakjubkan di dunia. Pohon besar ini sendiri mungkin tidak menghasilkan biji, tetapi pohon besar ini melewati rimpangnya sendiri. Seolah-olah pohon itu memompa mineral keluar dari kedalaman bumi. Daun di bawah kaki Loseng dibungkus dengan beberapa mineral dengan warna berbeda. Dia melirik dengan ringan dan tidak menemukan batu kehidupan yang dia inginkan di antara mereka. Namun sejak dia masuk, dia secara alami ingin mengambil beberapa mineral. Jadi Loseng mulai untuk melambaikan beliung penambangan di tangannya ke arah daun tersebut. Terdengar suara nyaring dan percikan api berterbangan kemana-mana secara bersamaan. Ketika beliung penambangan Loseng mengenai bilah biru, retakan segera terjadi di dalamnya. Sulit sekali, seru Loseng. Rajayan mengatakan itu benar, bahkan menggali artefak suci tingkat rendah pun agak sulit. Beliung tambang di bawah level artefak abadi mungkin tidak dapat menggali sama sekali. Ngomong-ngomong, apa yang dipegang Loseng adalah beliung penambangan artefak suci tingkat rendah, jadi tidak sulit untuk menggali bilah ini. Saat Loseng memegang beliung penambangan dan memukulnya berulang kali, retakan pada bilahnya tiba-tiba meledak, dan beberapa mereka besar dan kecil, dan biji yang tidak setara juga jatuh ke tangan Loseng. Namun biji-biji ini tidak berharga. Bahkan di wilayah tengah, mereka hanya dapat dianggap sebagai biji langka, tetapi mereka bukan yang terbaik. Sedangkan untuk 4 kerajaan dewa utama, para pejuang seperti Rajayan hanya membuang biji-biji ini. Tapi Loseng tidak memiliki kebiasaan membuang biji tersebut. Setelah mengumpulkan bijinya, dia ragu-ragu sejenak. Sekarang setelah dia menggali bijinya, dia seharusnya bisa memilih untuk pergi dari sini. Tapi bagaimana cara pergi sekarang? Karena dia berada langit dan tidak menyentuh tanah, tetapi pada saat ini Loseng melihat seorang prajurit di atas kepalanya, sekitar 4 atau 5 baris lebih tinggi dari dirinya, yang dengan cepat menggali biji di bilahnya. Setelah menggali biji, prajurit itu melompat menuju ke arah kosong di bawah. Tapi setelah beberapa saat, sebuah cincin menyebar dari kehampaan, terbuka seperti riak, dan di saat yang sama, prajurit itu menghilang ke dalamnya. Memikirkan pemandangan yang dia lihat di sisi piramida sebelumnya, Loseng segera memahami bahwa pasti ada susunan teleportasi di bawah pohon besar yang memungkinkan prajurit untuk kembali keluar piramida. Jadi Loseng juga siap untuk mengikutinya dan melompat. Tetapi pada saat ini, Loseng melihat biji berbentuk aneh di antara akar-akar pohon besar yang tersebar. Pohon besar ini menggunakan batang utamanya untuk menyerap banyak biji, kemudian meneruskannya ke batang utama yang tak terhitung jumlahnya, melalui batang utamanya sendiri dan akhirnya memindahkannya ke dedaunan. Jika saya memotong sebagian dari cabang ini, ide ini muncul dari hati Loseng. Memikirkan hal ini, Loseng tiba-tiba melompat ke arah cabang. Tepat ketika Loseng hendak mengeluarkan pedang panjang dari senjata suci bermutu tinggi, kekuatan yang tak tertahankan tiba-tiba menarik Loseng ke bawah. Bahkan kekuatannya sangat cepat, sehingga Loseng hampir tidak punya banyak waktu untuk bereaksi. Ketika dia sadar, dia sudah muncul di sisi piramida sambil memegang pedang panjang dan beliung penambangan. Tapi sekarang, Rajayan tidak berdiri jauh dari sana, dan dia memandang dirinya sendiri sambil tersenyum. Namun mata Rajayan tertuju pada pedang panjang Loseng, dan dia tersenyum. Sepertinya Anda berencana untuk memotong cabang dan daun pohon besar itu. Sebelumnya, banyak orang yang telah mencobanya, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Jelas 4 kerajaan dewa yang telah menjelajahi Laut Suci Tianyu selama bertahun-tahun, dan tentu saja mereka telah banyak mencoba metode seperti yang dipikirkan Loseng.
Karena memotong akar pohon besar yang aneh ini pasti jauh lebih cepat daripada menggali sedikit biji di daunnya. Tapi apakah itu seorang pejuang di alam kesengsaraan kekosongan? Orang kuat di alam hidup dan mati, bahkan seorang yang kuat di alam laut dewa, tidak ada yang bisa memotong akar pohon ini. Mendengar itu, Loseng hanya tersenyum sedikit. Beberapa hal hanya akan menjadi jelas setelah dia mencobanya. Dia menyingkirkan pedang panjang itu. Kali ini dia melihat piramida di depannya dengan mata yang besar. Jika tebakan saya benar, kualitas biji yang digali setelah memasuki pintu sempit, beberapa tingkat di bawah piramida ini sangat buruk. Jika sebagian tinggi tingkat atas, mungkin semakin baik biji yang digali kan? Dosen bertanya. Mendengar itu, Raja yang tersenyum dan mengangguk. Benar, piramida ini memiliki total 47 tingkat. Sesuai dengan 47 tingkat daun pohon besar, setiap kali Anda memasuki pintu sempit, Anda bisa jatuh ke salah satu pintu sempit itu. Jadi Anda bisa pergi sesuka hati, kemudian menambang bijinya. Semakin tinggi lapisannya, semakin baik kualitas biji yang ditambang. Semakin langka, maka semakin besar kualitasnya. Di lapisan manakah batu kehidupan itu berada? Loseng tiba-tiba bertanya. Jelas dia datang jauh-jauh ke kerajaan dewa untuk menemukan batu kehidupan mentah. Sedangkan untuk biji lainnya, Loseng tidak terlalu tertarik. Raja yang sedikit menunjuk ke arah piramida. Kemudian dia berkata, distribusi sumber daya mineral ini hanyalah perkiraan kasar. Tetapi pada prinsipnya, batu kehidupan mentah hanya akan muncul di lantai 25 atau lebih. Semakin tinggi angka lapisannya, maka semakin baik bijinya. Namun persyaratan untuk menambang juga lebih tinggi, dan bahkan ada bahaya pada beberapa pilahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Rajayan, mata Loseng sedikit berkedip. Kalau begitu, saya akan naik juga. Pada saat ini, sekelompok prajurit mengerumuni, dan pemimpinnya adalah Liu Xiu, yang dia temui beberapa kali. Sebelumnya untuk melawan roh-roh kebencian itu, Liu Xiu telah menggunakan tombak guntur yang kuat. Meski begitu, Liu Xiu sangat malu di bawah pengepungan begitu banyak roh kebencian. Sementara para prajurit mengeluarkan suara berisik, mereka mulai memanjat piramida, mengeluarkan alat penambangan yang telah mereka siapkan, dan masuk langsung melalui pintu sempit di atas lantai 20 piramida. Setelah mereka masukinya, Loseng terus melompat ke atas piramida. Diam-diam menghitung jumlah lantai yang dia panjat. Karena Rajayan mengatakan bahwa batu kehidupan hanya akan muncul di lantai 25. Dia secara alami memilih lapisan lantai 25. Namun semakin tinggi piramida, semakin sedikit jumlah pintu sempitnya. Sebelumnya ada ribuan pintu sempit di tingkat pertama, tetapi setelah tingkat 25, jumlah pintu sempit di piramida menjadi kurang dari 100. Jadi Loseng secara acak memilih pintu sempit dan memasukinya. Ketika dia melangkah ke pintu sempit itu, dia mulai bergerak cepat. Kemudian cahaya di depannya berkedip sedikit, dan dia langsung jatuh ke daun. Dan posisi yang ditempati Loseng saat ini adalah bagian tengah dan atas dari pohon besar ini. Berdiri di sini, Loseng dapat mengabaikan semua kedaunan di bawahnya. Namun dia melirik lurus ke arahnya sebentar. Kemudian dia memandangi dedaunan di bawah kakinya, dan dia ingin menemukan batu kehidupan yang kasar. Sejenis batu giok kuno yang tampak seperti telur. Sekilas, Loseng melihat daunnya mengandung banyak biji. Biji pada tingkat ini sepertinya mengandung kekuatan aneh. Bahkan beberapa biji bahkan memiliki kekuatan hukum samar yang mengalir di permukaannya. Sekilas terlihat jelas sehingga membuatnya merasa luar biasa. Tapi mata Loseng, dia masih menunjukkan kekecewaan. Tidak ada batu kehidupan yang mentah. Mungkin karena kekecewaan, Loseng bahkan tidak berminat untuk menggali biji di daunan. Memikirkan hal ini, Loseng melompat dan mulai bergerak cepat. Setelah beberapa saat, Loseng muncul lagi di sisi piramida. Di bawah piramida, semakin banyak prajurit berkumpul dan Rajayan mungkin mulai menggali biji. Jadi Loseng tidak melihatnya kali ini, karena tanpa menemukan batu kehidupan di lantai 25, Loseng hanya bisa menaikkan ketinggian 3 lantai.
dan langsung menuju ke lantai 28 piramida. Ketika Loseng mencapai lantai 28, banyak prajurit yang berkumpul di bawah dan mulai berbisik. Ketika Luo Tianxi muncul, dia sebenarnya memilih lantai 28. Dia memiliki kemampuan ini. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan, saya khawatir dia bisa melawan beberapa orang kuat di alam hidup dan mati. Jadi tidak masalah dia naik ke lantai 28. Ya, itu bukan masalah besar. Di bawah lantai 30. Tapi di atas lantai 30 mungkin menjadi masalah besar. Saat semua orang berdiskusi, Loseng memasuki pintu sempit di lantai 28. Tetapi setelah beberapa nafas, sosoknya sekali lagi muncul dari jelas di sisi piramida dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Jelas batu kehidupan yang dibutuhkan Loseng tidak ditemukan di lantai 28. Hal ini membuat Loseng sedikit tertekan. Bagaimanapun jumlah batu kehidupan mentah yang dia inginkan bukan 1 atau 2. Menurut perkiraan Loseng, jika dia ingin sepenuhnya mengisi kembali kekuatan hidup Neng Yudi, dia mungkin membutuhkan setidaknya 1000 batu kehidupan mentah. Jika dia menggali dengan kemungkinan seperti itu, apakah dia bisa memanen 1 atau 200 batu kehidupan pada akhirnya? Dan itu adalah sebuah pertanyaan. Turun dari celah, Loseng terus membawa beliung penambangan, tetapi naik ke lantai 29 lagi. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Luo Tianxi? Mungkin mencari sejenis mineral. Kali ini Loseng berdiri tepat di atas daun tertentu di lantai 29. Ketika kakinya hanya berdiri di atasnya, sebuah cahaya melintas di matanya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Karena batu kehidupan yang kasar akhirnya ditemukan. Daun biru ini lebarnya sekitar 1 kaki dan tebal setengah kaki. Seperti kristal biru besar, di tengah daun biru ini ada banyak batu giok kuno seperti telur yang tersegel di dalamnya. Dan yang membuat mengesankan adalah ternyata itu batu kehidupan yang Loseng cari. Setelah Loseng menghitung dengan santai dan menemukan bahwa ada 16 batu kehidupan mentah yang dibungkus dengan daun. Meskipun jauh dari jumlah yang dia butuhkan, secara umum jumlahnya cukup banyak, dan dia dapat mengumpulkan sedikit demi sedikit. Hah? Ada benda berkilau di tengah batu kehidupan ini. Apa itu? Ada ekspresi bingung di wajah Loseng. Sekarang di antara 16 batu kehidupan di daun membentuk lingkaran, tetapi mereka membungkus benda berkilau di dalamnya. Benda itu mekar dengan cahaya yang menyilaukan, dan Loseng tidak dapat membedakannya untuk sementara waktu. Tanpa berpikir panjang, Loseng telah mengangkat beliung tambang tinggi-tinggi untuk mulai penambangannya. Kaca! Dia sudah mengetahui bahwa daun bagian atas lebih besar dan tebal. Warnanya lebih biru dan juga lebih kuat. Tapi kekuatan bilahnya melebihi ekspektasi Loseng. Dia memukulnya dengan begitu keras, tapi tidak meninggalkan jejak. Ini... Wajah Loseng menunjukkan ekspresi keheranan. Meskipun dia hanya memiliki beliung senjata suci tingkat rendah di tangannya, dengan kekuatan Loseng sendiri, bahkan tanpa menggunakan ledakan Gang Yuan, dia dapat dengan mudah membelah gunung. Tapi mengapa daun di depannya begitu keras? Tapi setelah akhirnya menemukan batu kehidupan mentah ini, bagaimana Loseng bisa menyerah? Memikirkan hal ini, Loseng tiba-tiba mengeluarkan kekuatan ratusan sisik naga di tubuhnya, mengambil lagi beliau penambangan di tangannya, dan menghantamkannya dengan keras ke arah bilahnya. Kaca! Beliung penambangan itu pecah dengan keras, menyebabkan retakan pada bilahnya. Tapi itu saja. Senyum tipis muncul di wajah Loseng. Melihat bahwa serangannya efektif, dia terus melambaikan beliung penambangan. Kali ini, dia menghancurkannya lagi dan lagi. Dan ada lebih banyak retakan pada bilahnya. Di bawah pukulan berat terakhir Loseng, dia mendengar suara pecah. Pada saat ini, dia menggunakan alat penambangan untuk menghilangkan bagian-bagian yang rusak, memperlihatkan batu mentah kehidupan di bawahnya. Melihat batu kehidupan mentah, mata Loseng langsung melembut. Bagaimanapun, Neng Yudi sedang menunggu benda ini untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi Loseng dengan hati-hati memasukkan batu kehidupan mentah ke dalam cincin Sumi, satu persatu.
Setelah mengumpulkan batu kehidupan mentah ini, mata Losen tertuju pada benda berkilau itu. Baru saja Losen tidak dapat melihat dengan jelas melalui dedaunan tebal. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa itu adalah kristal persegi, dan cahaya di dalamnya terus bergetar seperti air, membiaskan cahaya kristal putih. Saya tidak tahu jenis bila apa itu, tapi ayo ambil dulu. Losen tidak banyak berpikir. Setelah memasukkan biji mengkilap itu ke dalam cincinnya, dia melompat lagi dan langsung jatuh ke dalam kehampaan di bawah. Sebagai lingkaran melintas, Losen sekali lagi jatuh dari celah di sisi piramida. Setelah Losen berdiri kokoh, dia melihat Huo Chen, Hua Yun-er, dan Rajayan. Melihat Losen muncul, Rajayan memandang Losen dan tersenyum sedikit, dan tidak bertanya kepada Losen apakah dia mendapatkan sesuatu. Ketika dia mendengar teriakan tiba-tiba keluar dari samping. Wow, cantik sekali! Pangeran benar-benar manusia takdir. Pertama kali dia memasukinya, dia menggali api batu. Liu Xiu, saya bersedia membayar mahal untuk membeli batu api Anda. Apakah Anda bersedia menjualnya kepada saya? Di bawah keributan seperti itu langsung menarik perhatian Losen. Rajayan dan yang lainnya juga langsung tertarik. Liu Xiu sedang memegang batu bundar di tangannya. Ada nyala api samar yang tertinggal di batu itu dengan sangat aneh. Setelah Rajayan memandangnya dengan ringan, dia berkata kepada Losen, Liu Xiu beruntung, dia mendapat batu api. Jelas, batu api ini adalah harta karun untuk memurnikan senjata jenis api dan juga sangat membantu memurnikan senjata. Di kerajaan besi hitam, satu batu api bahkan membutuhkan 5 senjata suci bermutu tinggi untuk ditukarkan. Ini bukan keberuntungan, ini adalah keberuntungan pangeran kerajaan Dayu. Tidak bisa dibandingkan dengan semut-semut kecil itu. Seorang jenius tingkat dewa dari kerajaan Dayu berkata dengan dingin. Kali ini, Losen benar-benar merusak reputasi kerajaan Dayu. Mengesampingkan dendam pribadi itu, Losen secara alami mendapatkan permusuhan dari para prajurit di kerajaan Dayu. Jika bukan karena kurangnya kekuatan mereka, mereka pasti sangat ingin menghancurkan Losen menjadi berkeping-keping. Mendengar ini, Losen tersenyum tipis, tetapi Huo Chen berkata, bukankah itu hanya api batu? Saya juga menggalinya. Kemudian Huo Chen juga mengeluarkan sebuah batu bundar dan melemparkannya secara acak ke udara. Apalagi yang ada di tangan Huo Chen tampaknya lebih besar daripada yang ada di tangan Liu Xiu. Meskipun bakat Huo Chen ini memang tidak sebaik adiknya, tapi kepribadiannya sangat membosankan. Namun keberuntungannya memang sangat kuat. Karakter dia tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk menggali api batu sebesar itu. Liu Xiu mendengus dingin dan matanya beralih ke Losen. Sebagai pangeran, dia tidak berbicara, tetapi tentu saja seseorang di sebelahnya memahami maksud Liu Xiu, dan seseorang mencibir. Saya tidak tahu tentang kerajaan besi hitam. Luo Tianxing, apa yang Anda gali? Bisakah Anda membiarkan semua orang melihatnya? Wajah Losen seperti zombie, dan dia melirik sekelompok orang tersebut karena para jenius tingkat dewa ini benar-benar membosankan. Setelah menggali biji, mereka harus membandingkannya satu sama lain. Perilaku seperti ini, Losen benar-benar tidak ingin menggambarkannya sebagai kekanak-kanakan. Tapi setelah memikirkannya, dia menerimanya. Meskipun 4 kerajaan dewa utama beberapa kali lebih besar dari wilayah tengah, tidak ada perang antara kerajaan dewa dan bahkan pembunuhan jarang terjadi. Sebagai perbandingan, bakat dari jenius tingkat dewa, mereka semua memang lebih unggul, namun tingkat kematangan mental mereka jauh kalah dengan wilayah tengah. Apalagi benua naga laut yang sedang kacau. Jadi dia ingin tahu apakah para jenius tingkat dewa ini bahagia, atau lebih baik dikatakan bahwa mereka tidak ingin membuat kemajuan. Losen menggelengkan kepalanya dan menjawab, apa yang saya temukan? Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Tidak ada komentar. Sepertinya Anda tidak menemukan apapun. Sepertinya Anda hanya kurang beruntung, sehingga Anda tidak berani mengeluarkannya, kan? Kata pria itu dengan getir. Membosankan.
Loseng memutar matanya. Para jenius tingkat dewa ini sangat naif. Dia tidak akan pernah menurunkan batas dan bersikap naif terhadapnya. Tapi saat ini, Huo Yun-er datang dengan tenang, tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah Loseng, tersenyum sedikit dan berkata, "Jangkau." "Apa?" Loseng tertegun sejenak dan secara refleks mengulurkan tangannya. "Tangan." Huo Yun-er melanjutkan. Loseng bingung apa maksud Huo Yun-er. Namun dia tetap mengulurkan tangannya untuk membuat gerakan memercik. Segera Loseng melihat tangan Gyok Huo Yun-er tiba-tiba bergetar sedikit. Dari cincin Sumeru di jarinya kemudian sesuatu terus terjatuh di tangan Loseng. Dan ternyata itu adalah batu kehidupan. Lagi pula batu kehidupan mentah berbeda dengan mineral lainnya. Benda ini sangat mudah pecah. Melihat batu kehidupan mentah jatuh dari cincin Sumi Huo Yun-er, Loseng pun memegangnya dengan hati-hati karena takut jatuh ke tanah. Segera lebih dari 20 batu kehidupan muncul di tangannya. "Saya memberikannya pada Anda." Huo Yun-er tersenyum, dia juga sangat perhatian. Setelah kompetisi di tepi sungai Yilong, Zhou Huang berkata bahwa Loseng membutuhkan batu kehidupan mentah dan dia dengan tegas mengingatnya. Sekarang dia telah menggali banyak batu kehidupan mentah. Adapun apakah dia secara aktif mencari atau menggalinya secara tidak sengaja, Loseng tidak mengetahuinya. Mungkin Loseng menolak hal lain, tetapi Loseng tidak akan menolak batu kehidupan ini. Sekarang banyak prajurit di dekatnya melihat Huo Yun-er dengan murah hati menghadiahkan batu mentah kehidupan kepada Loseng, dan mata mereka juga menunjukkan rasa iri. Meskipun batu mentah kehidupan tidak seberharga batu api, namun tetap berharga hanya saja. Loseng tidak mau menerima manfaat dari orang lain tanpa alasan, tetapi dia hanya menggali selusin batu kehidupan mentah, jadi tidak bisakah dia menggunakan batu kehidupan mentah sebagai hadiah? Memikirkan hal ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya, tetapi dia berkata, "Terima kasih kalau begitu, saya juga punya sesuatu untuk diberikan pada Anda." Saat dia menggali batu kehidupan mentah, ada benda berkilau di tengahnya, dan Loseng tidak tahu apa itu. Tapi dia hanya berpikir benda ini berkilau dan sangat indah, jadi pantas untuk diberikan pada Huo Yun-er. Tetapi ketika Loseng mengeluarkan benda berkilau itu, rajanya tiba-tiba menarik nafas, terbatuk-batuk dengan keras. Kemudian dia menatap Loseng dengan mata ngeri dan bertanya, "Saudara Tianxing, apakah Anda yakin? Apakah Anda akan memberikan ini kepada Huo Yun-er?" Jelas benda yang dikeluarkan Loseng sangat menarik perhatian, jadi dalam sekejap mata semua orang terfokus pada benda yang bersinar. Dengan cahaya kristal putih terang di antara jari telunjuk dan ibu jarinya. Sehingga hampir semua orang menatap benda itu dengan mata terbuka lebar. Ada rasa iri, keserakahan dan kecemburuan yang tak bisa disembunyikan di mata para jenius tingkat dewa ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.